Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Muhammad Marwadi. Hari ini kita kembali ke Zoom meeting dengan teman saya sebagai presenter dan saya sendiri sebagai moderator dan Maliki sebagai host. Hamdani Haris akan mempresentasikan materi tentang instalasi penerangan listrik. Untuk lebih barokahnya acara ini, mari kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada Hamdani Haris, dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Baiklah, terima kasih buat Hidayatma Arwadi telah mempersilahkan waktunya buat saya untuk mempresentasikan instalasi tenaga listrik. Baiklah, coba kalian perhatikan gambar ini. Apa yang kalian lihat di rumah ini? Apakah rumah yang indah atau gimana? Di sini rumah ini dihiasi dengan lampu yang indah, dengan penerangan yang bagus. Jadi penerangan sangat membantu keindahan dari suatu rumah tersebut. Bila tidak ada lampu, pada zaman dahulu kan bila tidak ada lampu, kita sangat mengeluh. Mati lampu sedikit aja, kita sudah mengeluh. Jadi sekarang listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan utama kita di saat ini. Jadi baiklah, di sini saya akan jelaskan sedikit instalasi penerangan listrik, yaitu dengan penerangan dua lampu. Di sini ada saklar ganda yang mengatur dua lampu, di mana di dua lampu ini terdapat kabel netral sama kabel fase, yang mana kabel netral itu masuk di kedua lampu di antara saklar yang dipasang. Sementara saklar hanya mendapat kabel fase, di mana kabel fase ini dihubungkan langsung ke lampu dengan kabel netral. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam pemasangan
lampu tersebut. Umumnya instalasi listrik membutuhkan alat dan bahan berupa saklar tunggal, bisa saklar ganda, bisa saklar tukar. Saklar tukar biasanya digunakan pada hotel biasanya. Kalau saklar biasa, saklar ganda, saklar tunggal biasa digunakan pada instalasi rumah. Di rumah ada juga kita butuhkan di sini stop kontak, fitting lampu seperti fitting tempel, fitting gantung biasanya digunakan pada rumah. Fitting adalah rumah lampu. Bahan-bahan yang kita butuhkan dalam pemasangan instalasi listrik bisa berupa tang potong, obeng, dan alat-alat ukur listrik seperti tespen, amfometer, tang ampere, dan lain-lain. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf ya, karena saya juga masih belajar. Bila ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Baiklah, silahkan kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Apakah ada pertanyaan? Kenapa? Mohon maaf, nama saya Iva. Mohon izin bertanya. Ya, silahkan. Begini, saya ingin menanyakan, kalau di rumah itu sering kadang ada gangguan instalasi listrik. Misalnya saat saya menghidupkan lampu, lampunya tidak menyala, padahal lampunya baru dibeli gitu. Kira-kira itu kerusakannya di mana? Atau apa yang harus saya lakukan kalau kejadiannya seperti itu? Lah, biasanya kalau lampu tidak bisa nyala, periksa fittingnya. Barangkali ada yang kotor di bagian fitting dalamnya, bisa dibersihkan di situ. Nanti masalahnya. Kalau misalkan masih tidak bisa menyala, gunakan alat ukur, cek apakah ada aliran listrik seperti fase yang tidak mengalir. Bisa kalian menggunakan alat ukur tespen untuk mengecek apakah ada aliran listrik yang mengalir ke lampu. Kalau misalkan tidak ada aliran listrik yang mengalir ke lampu, periksa sambungan instalasi tersebut. Apakah ada yang putus di mana itu? Biasanya di situ permasalahannya. Terima kasih. Oh ya, berarti kita cek VCQ dulu ya. Baru kita gunakan alat ukur ya, Pak. Ya. Terima kasih, Haris. Sama-sama. Baik. Apakah ada yang pertanyaan ingin lain? bertanya lagi? Kenapa? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan bertanya, Silahkan. apakah harga bahan-bahan listrik itu berpengaruhi instalasi? Apakah bahan-bahan listrik itu berpengaruhi instalasi? Ya. Nah, bisa mempengaruhi instalasi karena bahan-bahan itu ada yang KW seperti itu, ada yang palsu, yang KW sudah ayo. Oh, ya ya. Sebaiknya kalau Anda membeli bahan-bahan, Anda harus periksa dulu apakah bahan-bahan yang Anda beli itu bagus, bisa digunakan untuk ya bersertifikat SNI, apakah gimana? Nah, itu. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.